kedua diferensiasi implisit, yang ketiga laju yang berkaitan, yang keempat diferensial. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rosida Abda, NIM 2214040082. Perkenalkan, nama saya Siska Arnianda Putri dengan NIM 2214040092. Perkenalkan, nama saya Azahra Putri Daviola dengan NIM 2214040099. Perkenalkan, nama saya Rizkina Apriliana Nasution dengan NIM 2214040097. Perkenalkan, nama saya Diva Putri Adila dengan NIM 2214040079. Perkenalkan, nama saya Wan Oktara Madani dengan NIM 2214040075. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal pada materi turunan tingkat tinggi, yaitu pada soal nomor 6, Y sama dengan sin S pangkat 3. Turunan pertama yaitu 3S pangkat 2 cos X pangkat 3. Itu 3S pangkat 2 merupakan turunan dari S pangkat 3. Ini kan dalam kurung, maka kita keluarkan jadi 3S pangkat 2 cos S pangkat 3. Lanjut ke turunan kedua yaitu 3S pangkat 2 min 3S pangkat 2 min sin S pangkat 3 ditambah 6S cos S pangkat 3. 3S pangkat 2 merupakan turunan dari S pangkat 3 dan min 3S pangkat 2 min sin S pangkat 3 itu merupakan turunan dari cos S pangkat 3. Ditambah 6S cos S pangkat 3 itu merupakan 3S hasil dari 3S pangkat 2. Lanjut kenapa bisa min 9S pangkat 4 sin S pangkat 3 ditambah 6S cos S pangkat 3, yaitu karena 3S pangkat 2 dikalikan min 3S pangkat 2 hasilnya min 9S pangkat 4 sin S pangkat 3 ditambah 6X cos S pangkat 3. Lanjut ke turunan ketiga yaitu 3S pangkat 2 min 9S pangkat 4 sin S pangkat 3 ditambah 36S pangkat 3 sin S pangkat 3 ditambah 3S pangkat 2 6S min sin X pangkat 3 ditambah 6 cos S pangkat 3. 3S pangkat 2 merupakan turunan dari S pangkat 3 min 9S pangkat 4 sin S pangkat 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal pada materi turunan tingkat tinggi, yaitu pada soal nomor 3, Y sama dengan 3X tambah 5 pangkat 3. DY per DX sama dengan 3X tambah 5 pangkat 2, 3. Ini merupakan turunan dari 3X tambah 5 pangkat 3. Pangkatnya jangan dikurangkan 1 maka dapat pangkat 2. Dan 3 ini merupakan turunan dari 3X. X kan nilainya 1 dikali 3 maka dapat 3. Terus ini dikalikan 3 dikali 3 dapat 9 maka 3X tambah 5 pangkat 2. Untuk turunan kedua 18 dapat dari 9 dikali 2 18 3X tambah 5 pangkat 3. 3 juga merupakan turunan dari 3X, yaitu X nilainya 1 dikali 3 maka dapat 3. Lanjut 54 3X tambah 5 itu hasil dari 18 dikali 3 3X tambah 5. Dan ini 54 dikalikan ke dalam kurung, yaitu 54 dikali 3S hasilnya 162S ditambah 270. Lanjut ke turunan ketiga, kenapa dapat 162? Karena di sini karena nilai 162 yang hanya memiliki variabel, maka turunan ketiga hanya ditulis dengan 162. Baiklah, saya akan melanjutkan contoh soal dari turunan tingkat tinggi. Yang pertama, yang selanjutnya contoh soal yang fx sama dengan 5x pangkat 3 tambah 2x kuadrat tambah x. Di sini kita mencari turunan kedua yang x-nya sama dengan 2. Turunan yang pertama kita dapat 15x pangkat 2 tambah 4x. Kita dapat 15x dari 3 dikali 5, x-nya kan pangkat 3. Jadi x-nya dikurangkan 1, makanya dapat 15x pangkat 2. 4x-nya dari 2 dikali 2, 4. X-nya pangkat 2 dikurangkan 1 berarti x pangkat 1, jadi kita tulis 4x saja. Turunan kedua, kita turunkan lagi dari soal ini, berarti dapat 30x tambah 4. Dapat 30x dapat dari 2 dikali 15 dapat 30, x-nya pangkat 2 dikurang 1 dapat x. 4x kalau diturunkan jadi 4. Nah, kita masukkan nilai yang x-nya 2 tadi, kita dapatkan
berarti 30 dikali 2 tambah 4, hasilnya 64. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soalnya ada dx pangkat 11 x kuadrat kurang 3 pangkat 5. Y-nya kita ambil sama dengan x pangkat 5, x-nya sama dengan x kuadrat kurang 3. X kuadrat kurang 3 ini turunannya 2x. Jadi kita selesaikan dulu y-nya, berarti turunan pertama dari y sama dengan 5x pangkat 4. Kita dapat dari 5 dikali x ini kan ada 1, berarti 5 kali 1 dapat 5, x pangkat 4 x pangkat 5 ini dikurang 1 jadi x pangkat 4, 5x pangkat 4. Turunan keduanya 20x pangkat 3. Ini kita dapat dari 5 kali 4, pangkatnya kita kurangkan 1 jadi 20x pangkat 3. Turunan ketiganya 20 kita kalikan 3 dapat 60, x pangkatnya kita kurangkan 1 berarti x pangkat 2. Turunan keempat 60 dikali 2 dapat 120, x pangkat 2 dikurang 1 dapat x. Turunan kelima 120, x turunannya berarti 120. Turunan dari angka ini kan sama dengan 0, berarti turunan ke-6 sama dengan 0. Jadi turunan ke selanjutnya tetap 0. Kita masuk ke rumus dx pangkat 11 y per dx pangkat 11 sama dengan kan hasil y ini tadi sama dengan 0, berarti kita masuk 0 dikali 2x pangkat 11. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang diferensial implisit. Biar lebih jelas, saya akan coba menjelaskan beberapa soal berikut. Ada soal nomor 1, yaitu y kuadrat dikurang x kuadrat sama dengan 1. Dapat diketahui bahwa rumusnya yaitu u aksen tambah u aksen kali v tambah u aksen kali v, maka dy per dx 2y dikurang dx per dx sama dengan dikali 2x sama dengan 0. Ini merupakan turunan dari y kuadrat, sedangkan d per dx 2x turunan dari x kuadrat. Maka dy per dx 2y dikurang 2x sama dengan 0. Kita pindah ruaskan 2x menjadi dy per dx 2y sama dengan 2x. dy per dx sama dengan 2y per 2x. Karena 2y per 2x memiliki koefisien yang sama, maka bisa kita coret menjadi dy per dx sama dengan y per x. Lanjut soal nomor 2, xy kuadrat sama dengan x dikurang 8, maka turunan dari x dy per dx 2y ditambah d per dx 1 dikali y kuadrat sama dengan d kurang dy 1 dikali d per dx sama dengan 0. Maka dx per dy 2xy ditambah y kuadrat sama dengan 1, kemudian dipindah ruaskan menjadi d per dx 2xy dikurang 1 per y kuadrat, maka 2xy dipindah ruaskan menjadi dy per dx sama dengan 1 kurang y kuadrat per 2xy. Oke, baik, saya akan melanjutkan contoh dari diferensial implisit. Di sini ada soal nomor 7, yang mana di sini 4x pangkat 3 ditambah 7x y pangkat 2 sama dengan 2y pangkat 3. Nah, di sini kita menggunakan turunan pertama. Di sini kita memakai turunan biasa saja, yang mana 3 pindah ke depan, terus pangkat x dikurang 1 menjadi 3 kali 4x kuadrat. Karena di sini x itu 1, jadi kita tidak menuliskan, jadi ditambah 7y pangkat 2 ditambah kita turunkan dari turunan biasa menjadi 2 dikali 7 y 2 kali 7 x kali y sama dengan, di sini kita juga menggunakan turunan biasa, yang mana 3 dikali 2 y pangkat 2. Nah, di sini kita bisa mengalihkan 3 dikali 4 sama dengan 12. 3 kali 4x kuadrat sama dengan 12x kuadrat ditambah 7y kuadrat, 7y kuadrat ditambah 2 kali 7x kali y sama dengan 14xy. Di sini kita memakai dy per dx sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6y kuadrat, dan di sini juga memakai dy per dx. Nah, karena ini memakai dy per dx, ini juga memakai dy per dx. Nah, kita
Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang laju yang berkaitan. Yang pertama, diketahui sebuah kubus bertambah panjang dengan laju 3 inci per detik. Seberapa cepatkah volume kubus bertambah pada saat panjang rusuk 12 inci? Kan pertama kita gambarkan dulu sebuah kubusnya seperti gambar berikut. Yang pertama kita tentukan, di soal sudah diketahui bahwa rusuknya adalah 12 inci. Nanti kan ada pertambahan panjangnya ada 3 inci, berarti kita misalkan dengan 3x, berarti 12 ditambah 3x. Rumus dari turunannya yaitu dx per dt. Untuk mencari x-nya berarti dx per dt sama dengan 3x per sekon. Berarti 3 dibagi 1, 3 dibagi 1 kan 3. Berarti nilai dx per dt-nya adalah 3. Kita ketahui bahwa volume dari sebuah kubus adalah X pangkat 3. Maka dV per dt-nya yaitu kita turunkan dari X pangkat 3. Maka turunan dari X pangkat 3 yaitu 3 dikali 1. Maka kita kalau turunan kan pangkatnya pun dikurangi menjadi 3X pangkat 2. Kenapa dapatnya dx per dt? Karena kan turunannya itu kan ada dx per dt. Kita ketahui dapatnya tadi nilai x-nya yaitu 3. Berarti kita masukkan yang ditanyakan jika panjang rusuknya 12, berarti x-nya sama dengan 2. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang laju yang berkaitan, yaitu tentang soal nomor 5. Yang pertama, kita baca soalnya terlebih dahulu, yaitu sebuah pesawat udara terbang ke barat dengan kecepatan 300 mil per jam. Kita gambarkan dulu. Diketahui sebuah pesawat itu kan 300 mil per jam, berarti kita anggap itu adalah x 300 mil per jam. Maka selanjutnya melintasi sebuah kota tertentu pada siang hari, dan sebuah pesawat kedua pada ketinggian yang sama terbang ke utara dengan kecepatan 400 mil per jam. Maka ada juga pesawat yang kedua, kita anggap pesawat yang kedua itu adalah Y, maka Y-nya sama dengan 400 mil per jam. Kan diketahui tadi bahwa ini melalui satu kota tertentu, berarti kota yang dilewatinya itu sama, kita ibaratkan pada sebuah titik yang sama. Maka kita baca pertanyaan selanjutnya, yaitu seberapa cepatkah mereka berpisah pada pukul 2. Maka kita diketahui tadi dia akan melakukan penerbangan pada siang hari. Berarti kita anggapkan dulu nilai yang pada siang hari itu pukul 1. Maka 1 jam kemudian itu kan mereka akan melintasinya pada pukul 2. Jadi yang mengadakan perubahan kan adalah X. X-nya diketahui 300 mil per jam. Maka dari X-nya itu dapat diketahui. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang diferensial dan hampiran. Kita coba contoh di 3.10 yaitu nomor 1, yang mana soalnya di sini adalah Y sama dengan X kuadrat tambah X kurang 3. Di sini kita kan rumus awal kita menggunakan yang rumus dy per dx sama dengan f aksen kali x. Karena yang ditanya di sini dy, kita memakai rumus yang dy sama dengan f aksen x kali dx, yang mana turunan dari x kuadrat menjadi 2x tambah 1 kali dx. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk contoh soal materi diferensial dan hampiran. Di sini saya mengambil contoh soal di 3.10 nomor 3, yaitu soalnya Y sama dengan 2X tambah 3 pangkat min 4. Jadi sesuai rumus yang tadi, dy sama dengan turunan dari yang di sini yaitu min 4 dikedepankan, lalu pangkat yang di sini dikurangkan 1, min 4 dikurang 1 sama dengan min 5, lalu turunan dari 2x tambah 3 yaitu 2. Lalu min 4 dikali 2 hasilnya min 8, dan 2x tambah 3 pangkat min 5 dikali dx. Selanjutnya yaitu nomor 5, soalnya yaitu Y sama dengan sin X tambah cos X dipangkatkan 3. Turunan untuk dy nya yaitu pangkat 3 dikedepankan, lalu dituliskan sin X tambah cos X pangkat
yang di atas ini dikurang 1 menjadi pangkat 2. Lalu turunan di sini menjadi sin x turunannya menjadi cos x, dan cos x turunannya menjadi min sin x. Jadi dy-nya yaitu 3 kali sin x tambah cos x dipangkatkan 2 dikali cos x kurang sin x kali dx. Kas.